Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Waba'd. Sekarang kita akan membahas adab-adab tentang i'tikaf. Nah, i'tikaf itu apa? I'tikaf itu menurut secara pengertian itu adalah lubthun fawqa qadri tuma'ninah fawqa qadri tuma'ninatis shalah walau mutaraddidan fi masjid aw rahbatihi allati lam yatayaqqan hudutsaha ba'dahu wa annaha ghairu masjid bi niyati i'tikaf, yaitu berhenti. Sekedar berhentinya itu sekedar tumakninah. Tumakninah apa? Bacaan subhanallah. Mungkin 5 detik, 10 detik. Walau mutaraddidan fi masjid, walaupun hanya sekedar lewat di masjid. Misalnya gimana? Masuk masjid, tek, habis itu keluar lagi. Tek, masuk masjid, langsung niat, saya niat i'tikaf. Habis itu keluar lagi. Itu dihitung tumakninah apa enggak? Dihitung tumakninah. Atau lewat masjid, nah, pas lewat itu niat tumakninah, berhenti bentar, habis itu lewat lagi, terusin, yaitu dapat pahala i'tikaf. Nah, gimana adab-adabnya? Dari pertama kita harus dalam keadaan bersuci. Badan bersuci, baca, habis itu baca doa, memakai baju, niat untuk pergi ke masjid, niat ibadah, niat dan lain sebagainya, niat yang banyak. Niat ibadah, niat apa itu mengunjungi rumah Allah, niat bertemu kaum muslim, niat lain dan lain sebagainya. Habis itu berangkat. Nah, ketika berangkat keluar rumah pakai yang didahulukan apa? Kaki kanan. Yang didahulukan ketika berangkat kaki kiri. Ya, kalau masuk rumah didahulukan kaki kanan. Jadi keluar rumah itu didahulukan kaki kiri. Biar apa? Biar kejelekan yang keluar duluan. Nah, berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa? Kalau enggak, kepanjangan, doa aja bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Berangkat ke masjid. Habis itu ketika nyampe masjid, nah, di dalam perjalanan ini ada doa masjid, doa mau ke masjid, tapi doanya itu panjang. Sudah, intinya itu niatkan aja, biar sedikit-sedikit nih. Niatkan aja kita ke masjid itu tidak karena sombong, tidak karena riya, tidak karena sum'ah dan lain sebagainya, tapi kita ke masjid lillahi ta'ala. Niatkan itu. Habis itu ketika masuk masjid, nah, ini yang penting ini buat perempuan. Ketika ke masjid jangan pakai baju yang menarik laki-laki. Jadi pakainya itu pakaian yang sopan. Kalau dia itu misalkan masih muda gitu kan, itu dianjurkan untuk menutup diri. Biar apa? Biar tidak membuat fitnah. Ini kan mau ibadah. Sekarang kan banyak mau ke masjid, betul mukananya model-modelnya banyak-banyak. Mau apa? Mau pamer apa mau apa ini? Ini saya kan ketemu Gusti Allah biar bajunya baik, iya, tapi ketika Anda dilihat oleh orang lain, nah, itu kan bisa menarik hati. Namanya laki-laki. Ya sudah, intinya pakai wangi juga sebaiknya jangan. Buat perempuan, buat laki-laki dianjurkan. Jadi pakai wangi-wangi perempuan di rumah aja. Itu aja. Buat suami atau buat bapak sama keluarga aja, jangan pas keluar masjid. Habis itu ketika berangkat ke masjid, dianjurkan ketika masuk dengan kaki kanan baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma firli dunubi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Habis itu baru niat i'tikaf. Nah, di masjid ini kita dianjurkan jangan lari-larian, jangan ngomong tentang dunia, jangan
ngomong dengan menggunjing orang, karena dikatakan dalam kitab Al-Anwar bahwasanya pahala i'tikaf ini akan batal dengan mencaci orang, dengan menggunjing orang, atau dengan makan haram. Percuma kita ke i'tikaf sunnah, tapi kita meninggalkan kewajiban, yaitu apa? Menjaga kehormatan orang lain. Kita melakukan i'tikaf sunnah, tapi kita melakukan hal-hal yang haram, sedangkan kewajiban kita untuk menghindari hal-hal yang haram. Nah, ketika di masjid sudah, kalau mau tidur di masjid ini gimana hukumnya tidur di masjid? Gak apa-apa, tapi usahakan bawa alas. Biar apa? Kalau misalkan ngiler ini, nah, soalnya ngiler ini bisa jadi najis. Ketika apa? Ketika air ludahnya ini dari lambung. Ketika kita yakin air ludahnya dari lambung keluar, nah itu bisa menjadikan najis. Kalaupun tidak najis, itu mengotori masjid, ya kan? Nah, sekarang masalahnya ketika kita di rumah, ya kan? Ketika kita di rumah, kan sekarang masjid-masjid pada ditutup. Nah, masjid-masjid ditutup ini diusahakan aslinya, menurut pendapat saya, minimal itu ada 1 orang 2 orang yang ke masjid untuk mensyiarkan syiar agama Islam, yaitu dengan adzan. Ketika misalkan ini memang masjid ini di daerah yang ada wabah yang sangat mematikan, habis itu masjidnya ditutup. Nah, apakah kita boleh i'tikaf di selain masjid? Nah, Imam Syarwani kalau nggak salah dalam hasyiahnya atas Sarah Tuhfah Imam Ibnu Hajar, Imam Syarwani mengatakan bahwasanya ada pendapat yang mengatakan nggak apa-apa kita menjadikan masjid di rumah. Gimana caranya? Ambil sajadah kita paku di rumah, kita patenkan. Habis itu saya mewakafkan sajadah ini yang sudah saya paku untuk masjid. Nah, sajadah ini, selama sajadah ini ada pakunya dan menetap di tanah, itu dihukumi kayak masjid. Jadi kita gak boleh di situ, orang haid gak boleh lewat, orang junub gak boleh di situ, dan lain sebagainya. Sudah hukumnya hukum masjid. Nah, kalau sudah selesai ini, ya kita lepas lagi pakunya tadi, biar gak jadi masjid. Mau jadiin masjid, ya kayak gitu tadi. Jadi niatin diwakafkan untuk masjid, sajadahnya ini dipaku, ditetapkan di tanah itu biar gak geser-geser. Sudah saya niatkan ini sajadah yang sudah saya tetapkan untuk menjadikan masjid. Ya mungkin kayak gitu. Dan kita di masjid itu dianjurkan untuk yang tadi itu, baca Quran, baca salawat, baca apa. Minimal kita, yang paling penting ini untuk meminta ampun agar kita diselamatkan di malam 10 terakhir ini dari api neraka. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dakwah. Jeng jos.